Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih dapat diberikan nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Irfan Rida SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum dagang serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 12 mengenai surat berharga yang beranggotakan saya sendiri Yulita Fitari dan rekan-rekan saya yaitu Husnul Fauzan dan Nurenza Azhari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu mengenai definisi surat berharga. Definisi surat berharga merupakan salah satu dari ruang lingkup hukum bisnis yang berkembang dengan cepat di Indonesia. Nah, surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas surat berharga sebagai commercial paper dan negotiable instrument. Nah, surat berharga dalam bahasa lain disebut juga sebagai commercial paper atau negotiable instrument. Dikatakan commercial paper karena surat tersebut memang seringkali tidak hanya dijadikan pengganti uang atau sebagai alat pembayarannya, tetapi karena surat tersebut juga dapat dijadikan objek perdagangan. Dikatakan negotiable instrument karena surat-surat tersebut dapat diperjualbelikan, tentu saja dengan nilai-nilai yang tidak selalu sama dengan nilai yang disebutkan dalam surat tersebut atau nominal value-nya. Sebagai commercial paper karena menjadi objek transaksi komersial di samping sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Nah, surat berharga berarti akta-akta atau alat-alat bukti yang menurut kehendak penerbitnya atau ketentuan undang-undangnya yang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti diri. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi surat berharga secara umum. Yang pertama, yaitu sanggup membayar atau janji untuk dibayar. Dalam surat ini, penandatanganan berjanji atau menyanggupi membayar sejumlah uang kepada pemegang atau orang yang menggantikannya. Nah, yang kedua yaitu surat perintah membayar. Dalam surat ini, penerbit memindahtangakan kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya. Termasuk dalam bentuk surat ini yaitu surat wesel dan cek. Yang selanjutnya yaitu surat pembebasan uang. Dalam surat ini, penerbit memberi perintah kepada pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang pemegang yang menunjukkan dan menyerahkan surat ini. Selanjutnya yaitu pengelompokan fungsi surat berharga. Yang pertama, alat pembayaran, contohnya cek, bilet giro, dan wesel. Yang selanjutnya sebagai alat pemindahan hak tagih karena dapat diperjualbelikan. Yang ketiga sebagai surat legitimasi, surat bukti hak tagih investasi, contohnya surat saham, dasar surat saham. Nah, dasar hukum pengaturan surat berharga terbagi menjadi dua, yaitu surat berharga yang diatur di dalam KUHD dan surat berharga yang diatur di luar KUHD. Surat berharga yang diatur di dalam KUHD yaitu surat sanggup promise serta kwitansi atas tunjuk. Yang selanjutnya yaitu mengenai sistematika peraturan surat berharga di dalam KUHD. Sistematika peraturan untuk surat berharga yaitu di dalam KUHD yang pertama wesel yang diatur dalam buku titel kinan bagian pertama sampai dengan bagian ke-12 KUHD. Yang kedua yaitu surat sanggup diatur dalam buku titel kinan dalam bagian 13 KUHD. Yang ketiga yaitu cek diatur dalam buku 1 titel ke-7 dalam bagian ke-10 KUHD. Dan yang terakhir yaitu kwitansi atas tunjuk yang diatur dalam buku 1 titel ke-7 dalam bagian ke-11 KUHD.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya saya akan berikan kepada Husnul Fauzan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fauzan dengan NIM 1202007171127. Ingin membacakan tentang penggolongan surat berharga sebagai pengganti dan pengertian wesel, macam-macam wesel. Penggolongan surat berharga sebagai pengganti. Menurut isi perikatan, dasarnya menggolongkan surat atas tunjuk dan atas pengganti menjadi 3 golongan, yaitu 1. Surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan, misalnya konsumen. Surat berharga yang mempunyai sifat keanggotaan, misalnya saham. Surat berharga yang mempunyai sifat tagihan hutang atau utang piutang, misalnya wesel, cek, surat aksep, promise, kwitansi. Penggolongan surat berharga dalam lembaga keuangan. Surat berharga dalam lembaga keuangan yaitu A. Surat berharga yang dikenal dalam lembaga keuangan bank, misalnya sertifikat, deposito, simpanan, giro, dan cek. B. Surat berharga pada kelembaga keuangan non-bank, misalnya efek atau pasar modal, interbank call money. C. Surat berharga dalam kegiatan perdagangan internasional, misalnya bill of lading atau konsumen, dokumen barang seperti invoice atau faktur, polis asuransi. Pengertian wesel. Surat wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya. Baiklah, saya Nurinza Azhari akan melanjutkan presentasi dari Husnul Fauzan, yaitu yang selanjutnya tentang pengertian cek. Cek adalah suatu surat berharga yang memuat kata cek yang bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya, yang merupakan perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak pemegang atau pembawanya di tempat tertentu. Selanjutnya tentang dasar hukum cek. Pertama yaitu pasal KUHD 2 SEBI nomor 8/7/UPPB tertanggal 16 Mei 1975 tentang cek atau biljet giro kosong. Yang kedua, SEBI nomor 9/72/UPPB tertanggal 10 Januari 1977 tentang penulisan nilai nominal cek atau biljet giro dalam angka dan huruf. Yang ketiga, SEBI nomor 9/16/UPPB tertanggal 31 Mei 1976 tentang larangan menerbitkan cek atau biljet giro dalam valuta asing. Yang keempat, SEBI nomor 5/85/UPPB PBB tertanggal 11 September 1972 tentang pembuatan atau penerbitan cek atau biljet giro dan alat-alat lalu lintas pembayaran giro lainnya. Selanjutnya tentang jenis-jenis cek. Pertama, cek biasa adalah cek yang memenuhi semua kriteria dan ciri-ciri dari suatu cek tanpa suatu ketentuan tambahan terhadap cek tersebut. Yang kedua, cek atas pengganti penerbit adalah cek di mana nama pemegang pertama tidak disebutkan sehingga penarik sama dengan pemegang pertama. Yang ketiga, cek atas nama penerbit sendiri adalah cek di mana nama pihak tertarik juga tertindak sebagai penarik. Yang keempat, cek untuk perhitungan pihak ketiga, yaitu adalah cek yang diterbitkan untuk diri penarik sendiri. Yang kelima, cek inkasso atau adalah cek yang di dalamnya terdapat kata inkasso atau kata dalam pemberian kuasa atau kata lain sejenisnya. Yang keenam, cek berdomisili adalah cek yang di tempat pencariannya ditunjukkan di tempat tertentu. Yang ketujuh, cek untuk perhitungan adalah cek yang di pembayarannya diberikan kata diperhitungkan atau kata lain yang sejenis. Yang kedelapan, cek perjalanan adalah cek yang diterbitkan oleh seseorang yang akan melakukan perjalanan ke tempat lain. Selanjutnya itu tentang pengertian surat sanggup dan syarat-syaratnya. Surat sanggup merupakan suatu kontrak yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak
atau pembayar untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya atau pihak yang dibayar. Kewajiban ini dapat timbul dari adanya suatu kewajiban pelunasan suatu hutang. Surat sanggup mempunyai jatuh tempo dan umumnya tidak panjang dan paling panjang kurang dari 1 tahun, sehingga instrumen keuangan dianggap sebagai instrumen investasi jangka pendek. Ada 2 macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. Syarat-syarat surat sanggup adalah 1. Penyebutan surat sanggup dimuatkan dalam teksnya sendiri. Yang kedua, kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, penetapan hari bayarnya. Yang keempat, penetapan tempat di mana pembayaran dilakukan. Dan yang kelima, nama orang yang di mana pembayaran dilakukan, tanggal dan tempat surat sanggup. Baiklah, kesimpulan dari PowerPoint yang kami buat ini adalah surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Surat berharga adalah sepucuk surat yang bernilai uang serta memberikan hak kepada pemegangnya atas apa yang tercantum di dalamnya. Dan surat berharga ini mudah dan dapat diperdagangkan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.